Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhal mukminun. Wahai orang-orang yang beriman. Bismillahirrohmanirrohim. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sodaqallahul azim. Kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Inilah perjalanan manusia. Wahai muslimin, apa yang membuat kita pikir bahwa perjalanan kembali kepada Allah adalah sesuatu yang amat mudah? Karena pastinya semua orang berpikiran bahwa perjalanan itu adalah sesuatu yang tidak menyukarkan. Terutama umat Islam hari ini. Umat Islam abad ke-21. Umat Islam yang memikirkan bahwa perjalanan pulang kepada Allah adalah cukup mudah, tanpa memerlukan sebarang persediaan yang rumit. Malah mereka membuat lebih banyak persediaan untuk percutian daripada persediaan untuk kembali menemui Tuhan mereka. Hari ini, di mimbar-mimbar masjid, begitu banyak para imam, alim-alim dan para mufti akan menaiki ke mimbar dan menyeru kepada sidang jemaah, wahai saudaraku sekalian, sesungguhnya Islam adalah agama yang amat mudah. Islam tidak menyusahkan penganutnya. Jadi, mengapa harus kamu bimbang? Mereka berkata, hanya kerjakan sholat 5 waktu sehari, berpuasa di bulan Ramadan, memberi zakat, melaksanakan haji, menjadi orang-orang yang baik pekerti, niscaya kamu akan masuk ke surga. Mereka semua tahu untuk membaca hadis yang mengatakan bahwa Islam sepatutnya memudahkan penganutnya, tetapi hakikat mereka telah memberi pemahaman yang salah kepada setiap dari jemaah yang mendengarkan kata-kata mereka ini. Apa sebenarnya yang dikatakan hadis itu? Sesungguhnya agama itu mudah. Maka jangan mempersulit agama seseorang kecuali dia tidak dapat meneruskan dengan cara itu. Oleh itu, janganlah menjadi ekstremis, tetapi coba untuk mencapai kesempurnaan dan menerima kabar gembira bahwa kamu akan diberi ganjaran pahala. Mintalah pertolongan dengan beribadah pada waktu pagi dan petang dan sebahagian daripada waktu malam. Dan kata-kata Nabi membicarakan kebenaran. Astagfirullah. Namun umat Islam hari ini telah menjadikannya sebagai satu alasan untuk menjadi lemah, ingkar dan menjadi malas. Apabila mereka membaca hadis ini, mereka berkata, kamu tidak perlu berusaha keras. Lihatlah, Nabi sendiri mengatakan, ambil jalan mudah. Mereka telah menjadi pekak, bisu, dan buta. Bukan hanya secara fisikal tetapi juga dari segi kerohanian diri, dari segi pemikiran dan pemahaman mereka. Riwayat hadis Sahih Bukhari terkemuka Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan tentang hadis ini bermaksud bahwa apabila seseorang melelahkan dirinya akibat terlalu banyak melakukan ibadah, dia akhirnya tidak dapat meneruskan dan akan berhenti melakukannya. Jadi hadis ini bercakap tentang menjadi terlalu ekstrim dalam beribadah. Seperti yang kita lihat dilakukan oleh begitu banyak saudara baru Islam yang coba untuk melakukan ibadah sepanjang malam, coba untuk berpuasa pada setiap hari, dan akhirnya mereka meninggalkan sepenuhnya segala ibadah pada keesokan harinya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Islam. Dia menjadikan Islam mudah untuk dibawa oleh semua penganutnya hingga ke hari kiamat, dari setiap lapisan bangsa, lelaki maupun wanita dan kanak-kanak, dari timur ke barat, utara ke selatan. Kita tidak memiliki syariat Bani Israel atau kaum-kaum lain. Kita memiliki syariat yang mengambil kira, had, batasan manusia, dan ia adalah sesuatu yang mudah. Rasulullah alaihi salatu wasallam wujud sebagai rahmat untuk memudahkannya bagi kita. Baginda berada di hadapan kita, dan selagi kita mengikuti jejak langkahnya, kita berada dalam keselamatan. Sahibul Saif Al-Kibrisi Arobani menjelaskan kemudahan ini. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkannya untuk kita. Dia mengutuskan para nabinya. Dia mengirimkan kitabnya serta menjelaskan kepada kita apa yang telah Dia ciptakan, bagaimana Dia telah menciptakan, mengapa Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan apakah tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, aku berharap aku tidak pernah diciptakan. Hazrat Umar juga berkata begitu. Hazrat Ali dan Hazrat Utsman, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turut mengatakan begitu. Maksudnya adalah, mereka berkata, kami tidak akan dapat memikul segala apa yang telah diberikan Allah kepada kami. Ini bukan karena keberatannya, tetapi karena ego kita. Ego begitu kuat menarik diri ke arah kemungkaran pada setiap hari. Dan kata-kata sahabat Allah, mereka berbicara yang benar.
Dengarkan apa yang dikatakan Sahibul Saif tentang kemudahan itu dan kemudian segera beliau menyentuh tentang kata-kata Khulafaur Rasyidin apabila mereka berharap agar diri mereka tidak diciptakan. Karena tanggung jawab menjadi seorang manusia, tanggung jawab sebagai Hazreti Insan, perjalanan untuk kembali kepada Allah, ianya adalah sesuatu yang amat berat. Jadi bagi mereka yang mendakwa sebaliknya, bahwa ianya adalah sangat mudah, maka Islam siapakah yang sedang kamu ikuti? Bimbingan siapakah yang sedang kamu turuti? Siapakah pembimbing kamu dan ke arah manakah perjalanan kamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi amaran pada kita dalam suratul Fatihah bahwa kita harus menerima bimbingan dan panduan hanya dari orang-orang yang diredainya. Bukan dari orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan bukan pula dari orang-orang yang telah mengundang kemurkaannya. Maka sudah semestinya kita harus menghitung dan bermuhasabah diri, menghitung jejak langkah siapa yang sedang kita tapaki. Tuhan yang seperti apakah yang sedang kita tuju.